Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nahdlatul Ulama, kemudian Ibu Bidan Penanggung Jawab Nahdlatul Desa Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita sampaikan terima kasih untuk tempat yang telah disediakan kepada kami yang insya Allah nyaman di pagi hari, kemudian poin di dalam dapur full AC alami. Insya Allah memang nanti mudah-mudahan tidak hujan. Kemudian kenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan S1 dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang diamanahi dari kampus, dari sekolahan kami untuk mengadakan penyuluhan kesehatan yang memang difokuskan kepada ibu hamil. Kami ada sekitar 8 orang dari tim kami. Ada nanti dari bicara kami ada 2, ada Mas Sunar dan juga nanti dari Pak Andri depan 2 orang. Kemudian dari Mas Andi, kemudian yang keempat ada Mas Lili, ada Mas Pandu, kemudian Pak Pujiono itu mantri di Bukit Kota Jaya Pak Pujiono, kemudian ada Pak Musid dari Puskesmas Kesmantoro, dan kami juga Mas Andi, Mas Andri, dan saya dari Rumah Sakit Amal Sehat Pogorowodo. Itu untuk tim kami. Nah, ini memang dari pagi ini kita mengadakan penyuluhan tentang nanti tanda-tanda bahaya kehamilan. Dan nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Sunar dan Mas Andri tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Jadi alhamdulillah ibu jadi amanahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istilahnya memiliki keturunan. Jadi memang keturunan itu sangat didambakan oleh pasangan-pasangan yang mungkin dari keluarga, dan memang banyak juga yang diuji dari Allah untuk belum diberikan momongan. Itu banyak sekali. Ada yang 2 tahun dan kita belum ada momongan, ada yang 3 tahun, itu banyak sekali seperti itu. Jadi memang monggo ibu mumpung dikasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kehamilannya. Nanti mudah-mudahan saat nanti persalinan semua lancar. Itu dari kami untuk pembukaan. Kemudian nanti untuk acara yang akan dilakukan pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian kedua sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa, kemudian yang ketiga langsung ke materi, kemudian yang keempat tanya jawab, kemudian yang kelima nanti penutup. Itu dari acara. Langsung saja untuk yang pertama dari beliau Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Matur dari kami variasi Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPD Puskesmas Bruto Sutamina yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Gubernur kelas ekonomi. Begini mengatakan kalau betul berkata harus sudah sampul siang makin Jumatan menopo pada saat sekali pun plus market Jumatan dengan diorong berbilang informatif ya contoh pelajun pampu dan kasar dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Nahdlatul atau yang mewakili. Jadi tadi disampaikan juga terkait data stunting. Stunting memang di desa Nahdlatul memang untuk data juga lumayan tinggi. Jadi pas dengan mungkin yang kita sampaikan nanti
terkait dengan nanti tanda-tanda bahaya kehamilan. Dan nanti harapannya ibu-ibu yang hamil ini, yang dikaruniai kehamilan, nanti harapannya bisa mengetahui, oh ternyata ini itu tidak bagus, ini itu bagus. Nanti harus kontrol berapa bulan sekali, harus USG berapa bulan sekali. Dan nanti bisa disampaikan oleh nanti pembicara dari tim kami, seperti itu. Kemudian nanti untuk acara penyuluhan kami membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Terima kasih kepada Pak Polo untuk tempat dan mungkin fasilitasnya juga. Kemudian juga dijamu dengan teknik juga. Mudah-mudahan nanti menambah untuk tim kita nanti semakin semangat untuk mengikuti penyuluhan pada pagi sampai siang hari nanti. Dan saja untuk acara inti untuk penyampaian materi kepada beliau Pak Sunar atau Pak Andri, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Perkenalkan kan nama saya seperti Andri, Pak Andri, sekali Pak Sunar. Mungkin selama 30 menit di depan kita memberikan materi kepada ibu-ibu semua terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan. Kira-kira sebelum saya menyampaikan materi jadi takut malam kalau kita itu mungkin ibu-ibu pas waktu hamil itu mual atau muntah itu termasuk bahaya atau buatan? Bahaya buatan? Mual, muntah pernah merasakan itu buatan? Dereng, itu ngerasakan itu buatan. Kalau kaki bengkak itu bahaya buatan? Bahaya. Oke, kalau sudah sedikit sedikit. Oke, baik ibu semua, yang akan kami sampaikan di sini terkait tanda bahaya kehamilan. Mungkin bukan berarti kita menakut-nakutin tidak, tapi dalam rangka ibu-ibu semua itu biar lebih waspada diri. Jadi kira-kira kalau saya nanti merasakan tanda-tanda seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Itu jadi seperti itu. Jadi kita tidak menakut-nakutin, enggak seperti itu. Nah, tanda bahaya kehamilan apa itu? Tanda-tanda bahaya kehamilan merupakan gejala berbahaya yang terjadi saat kehamilan dan dapat menyebabkan kematian baik pada ibu maupun pada janin jika tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Nah, catatannya di sini, jika tidak terlaporkan atau tidak terdeteksi. Makanya di sini kita menyampaikan kepada ibu-ibu semua biar mampu mendeteksi, biar mampu mengidentifikasi, oh kira-kira yang saya rasakan ini termasuk bahaya apa tidak, seperti itu. Nah, apa saja sih tanda-tanda bahaya kehamilan? Yang pertama adalah muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Poinnya di sini kalau mual muntah sih pada usia kehamilan 1 sampai 3 bulan pada trimester pertama itu mungkin masih hal yang wajar jadi masih pengaruh hormon. Jadi mungkin ibu-ibu yang masih trimester pertama pada pakai hari pakai saat aging itu masih kadang merasakan rasa mual muntah, itu hal yang wajar. Tapi kalau di situ nanti keadaannya misalkan sampai ibu itu tidak mau makan karena mual muntah, kemudian minumnya juga sedikit, nah itu hal-hal yang sangat bahaya karena di situ pada usia trimester pertama itu adalah kebutuhan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ibu dan juga bayi. Jadi berat badannya harus stabil, tidak boleh sampai turun untuk ibu yang trimester pertama. Jadi termasuk dalam hal bahaya kehamilan. Jadi yang perlu dilakukan tadi, meskipun mual, muntah, diupayakan bapak ibu tetap apa yang namanya makan atau minum. Kalau memang keperluan makan apa-apa tidak bisa ya ke fasilitas kesehatan, bisa diinfus seperti itu biar nutrisinya terpenuhi. Kemudian yang kedua, demam tinggi. Demam ini juga pada usia kehamilan 1 sampai 2 minggu itu mungkin masih terkadang
dirasakan. Beberapa, enggak semuanya, karena itu ada proses evolusi di situ yang istilahnya menyebabkan demam. Cuman kalau di situ usianya lebih dari 2 minggu, kemudian demamnya itu lebih dari 38 derajat, itu ada risiko kemungkinan demam itu diakibatkan karena adanya suatu infeksi, bisa infeksi saluran kemih, bisa infeksi yang lainnya. Nah, di situ yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan merasakan demam, silakan dicek suhunya. Kalau demamnya terlalu tinggi, nah itu yang beresiko. Jadi kita harus ke fasilitas kesehatan, bisa ke bidang praktek atau bisa ke dokter. Jadi nanti dia diberikan obat. Jadi, kalau perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, apakah ini panasnya atau demamnya itu karena pengaruh infeksi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Jadi sebenarnya bengkak itu juga normal. Beberapa ibu yang sudah trimester 3 apalagi itu kan biasanya memang kakinya bengkak. Cuma kalau bengkaknya itu sampai ke tangan, kemudian sampai ke wajah, dan juga sakit kepala, yang sakit kepala itu cenderung menetap, tertekan menetap dan nggak hilang timbul, itu yang berisiko. Jadi ibu mungkin di situ perlu untuk dilakukan pemeriksaan yang lain, cek tensinya. Takutnya tensinya ternyata tinggi karena nggak pernah periksa, ternyata tensinya tinggi. Itu juga tensi tinggi itu juga berisiko kalau di bahasa medis rasanya eklamsi, berpengaruh ke nanti proses kelahiran yang bisa sampai ibu nanti mengalami stroke, seperti itu juga bisa, karena tensinya yang tidak stabil. Makanya saat ibu dalam masa proses kehamilan itu juga harus sering periksa tensi salah satunya, karena itu karena terkadang itu yang mungkin terabaikan, karena tidak semua pasien yang eklamsi seperti itu sebelumnya dia tidak punya hipertensi. Kadang ada yang sebelumnya tidak punya hipertensi, pas hamil tensinya lebih dari 140, itu juga terkadang ditemui. Ada yang dari awal sudah punya hipertensi juga ada. Hipertensinya muncul pas waktu pas waktu hamil juga ada. Terkadang dipengaruhi seperti itu, kakinya bengkak, kemudian tangan dan wajah, kemudian sakit kepala yang cenderung menetap. Nah, itu nanti bisa jadi perhatian kalau misalkan merasakan hal-hal seperti itu sudah segera diperiksakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu janin tidak dirasakan atau kurang bergerak. Jadi ibu itu bisa mulai merasakan gerakan janin itu selama kurang lebih bulan ke-5 dan juga bulan ke-6. Itu bisa dirasakan. Jika janin tidur, gerakannya akan lemah. Janin harus bergerak paling sedikit 3 kali, 3 kali dalam waktu 3 jam. 3 jam atau minimal 10 kali dalam 12 jam. Gerakan janin akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum yang baik. Yang termasuk tanda bahaya adalah gerakan janin itu mulai berkurang bahkan tidak terasa lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Ini juga terkadang terabaikan, sudah sampai ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan, janinnya sudah tidak teraba, seperti tidak istilahnya janinnya tidak dirasakan pergerakannya, seperti tidak dirasakan. Nah, itu terkadang nggak disadari. Mungkin kalau pengen istilahnya merasakan gerakan janin, ya saat istirahat ya dilus-lus seperti itu kan kita merangsang biar janinnya atau bayinya itu bergerak ke dalam perut seperti itu. Itu salah satu cara seperti itu. Itu juga bisa lihat tadi fokusnya di sini, jadi dalam 3 jam paling nggak ada gerakan 3 kali, dalam 12 jam ada gerakan 10 kali. Jadi ya, sekali-kali pas waktu tidur atau setelah istirahat tidur itu juga bisa dirasakan. Nah, itu nanti akan kelihatan pada bulan ke-5 dan juga bulan ke-6. Kemudian perjalanan pada ibu hamil. Untuk perjalanan pada ibu hamil
ini sudah terjadi pada masa kurang dari 20 minggu, ini perdarahan perpaguna dan kehamilan ada cukup normal. Pada masa awal kehamilan itu akan mengalami perdarahan yang sedikit gitu. Jadi kalau masih kurang dari 22 minggu itu kalau cuma sedikit masih normal. Tapi kalau perdarahannya itu keluar lebih dari 28 minggu, ya, itu berarti ada suatu permasalahan. Bisa karena mungkin di situ jalan lahirnya itu bisa saja ketutup sama plasentanya. Tertutup sama plasenta itu juga bisa mengakibatkan perdarahan pada jalan lahir. Kalau usianya kurang dari 28 minggu, bisa jadi perdarahan itu juga bisa muncul karena ada kelahiran di luar kandungan seperti itu, di luar rahim. Nah, seperti itu juga bisa mengakibatkan perdarahan. Tapi kalau lebih dari 28 minggu, itu juga bisa jadi berisiko karena plasentanya itu menutup jalan lahir. Makanya perlu ibu itu melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, kita sarankan pada awal kelahiran. Jadi biar melihat ada itu tadi kira-kira posisinya ini kehamilan di luar kandungan atau enggak, seperti itu. Kemudian juga di trimester kedua dan juga trimester ketiga di USG, posisinya jadinya seperti apa, plasentanya menutup jalan lahir apa enggak. Nah, itu untuk merencanakan proses persalinan berikutnya. Pas waktu mau persalinan, kira-kira ini metodenya mau normal apa SC, itu juga harus melihat dari posisi janin juga plasentanya seperti itu. Kemudian yang keenam ini terkait air ketuban keluar sebelum waktunya. Jadi pecahnya selaput janin dalam kehamilan merupakan tanda bahaya karena dapat menyebabkan terjadinya infeksi langsung kepada janin. Jadi ini bisa disebabkan karena apa sih? Ya, mungkin karena cairan di ketubannya itu terlalu banyak juga bisa akibatnya pecah. Bisa juga karena kelainan bayi kembar itu juga berisiko, juga karena yang lainnya seperti itu. Nah, pecahnya selaput ketuban juga dapat diikuti dengan keluarnya bagian janin dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau istilahnya normalnya ya, misalkan ketuban itu pecah itu paling enggak kalau kurang dari 36 hari itu istilahnya bahaya. Tapi kalau lebih dari itu mungkin bisa lebih mudah dalam hal penanganannya. Tapi kalau kurang dari 36 hari itu sangat berisiko. 36 minggu, 36 minggu gitu. Dan itu pun berdasarkan beberapa penelitian, kalau setelah janin itu istilahnya ketuban itu pecah, itu bayi bisa bertahan kurang lebih 24 sampai 48 jam. Seperti itu yang jadi kalau merasakan kira-kira ketubannya pecah, ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, mungkin itu yang pertama. Ini yang paling penting dalam hal tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Masih ada di sini nanti masalah lain pada masa kehamilan. Apa saja kan masih ada lagi selain apa yang saya sampaikan, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sunar. Jadi saya menyampaikan yang awal, nanti setelah itu Pak Sunar kami persilakan bisa menyampaikan untuk masa lain pada masa kehamilan selain keenakan. Oke, mungkin lanjut ke Pak Sunar dulu, nanti bisa sesi tanya jawab setelah dari Pak Sunar. Monggo Pak Sunar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngijeng ibu-ibu? Sehat? Tesih semangat? Kita semangat betul. Niki nek dikajengne kita tesih siap napa mboten? Alhamdulillah siap nggih. Siap. Terus wonten ngajeng Mas Andri sampun nerangkan yaitu tanda bahaya kehamilan. Pun paham Ibu? Jelas nggih? Tesih kemutan? Tesih kemutan betul? Tesih nggih. Nggih. Tunggu ini ditangki boleh saya kemutan. Alhamdulillah Ibu. Wonten mriki kula lajengaken apa yang dipun aturaken Mas Andri. Kalau tadi disampaikan Mas Andri tanda bahaya kehamilan,
Saya akan menambahkan sedikit ibu-ibu, yaitu masalah lain pada kehamilan. Nopo mawon ibu, kinten-kinten sing ibu-ibu pun hamil kira-kira masalah apa wae sing dirasani. Kinten nopo Bu? Nopo jenengan kira-kira ngrasakne apa, keluhane apa? Nopo? Enten betul. Ada beberapa hal atau permasalahan yang dialami oleh ibu hamil. Tapi tidak semuanya nih. Ini kalau aturakan itu kadang-kadang bisa terjadi permasalahan seperti itu. Contohnya salah satu adalah sakit saat kencing dan keluar kemudian. Enten sing ngalami? Ngeten ibu. Ibu-ibu ingkang hamil, nggih. Wong meteng kuwi nggih, mulai pertengahan trimester pertama ini kan mulai membesar. Niku ndadosaken niki yang kandungan gede neken yang isor niku teng saluran kencing. Dengan tertekannya saluran kencing niku kadang-kadang kencingnya tersisa nimbulkan virus wonten mriku. Jadi menimbulkan namanya infeksi. Niku ndadosaken nek pipis sakit, kadang keluar kepu. Seperti itu ibu-ibu. Jadi itu hal yang bisa dialami oleh ibu-ibu hamil. Dan itu pinten pripun cara ngatasine? Pinten pripun ibu-ibu? Apa wis ditapne wae? Wis ben wae ngono wae? Apa wis biasa mawon? Pinten-pinten? Dibawa bidan. Leres itu dibawa ke bidan. Namun saat dipun dokter bidan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu. Kalau ibu mengalami hal seperti itu, yang pertama adalah banyak minum air putih. Minimal dalam sehari 8 gelas. Kenapa? Dengan jenengan minum air putih banyak 8 gelas per hari, itu semakin banyak minum berarti semakin banyak pipis. Keluar pipis itu akan mengurangi virus di dalam saluran kencing. Ini ingkang sepindah. Ingkang nomor kali nopo? Jangan menahan BAK pipis, nggih. Nek jenengan merasa pipis langsung mawon, boten usah ditahan. Menawi ditahan berarti jenengan niki malah justru numpuk virusnya ke jero. Nek jenengan terus langsung meledak di pipis nih mawon. Ngaten nggih? Ingkang nomor 3 inggih menika bersihkan alat kelamin setelah BAK. Dengan apa? Buat alat ibu. Dengan apa? Antiseptik. Jangan salah ibu-ibu. Selama ibu hamil jangan menggunakan air sabun antiseptik karena bisa jadi pH-nya berbeda. Jadi itu cukup dengan air putih. Caranya bagaimana? Dari atas ke bawah, jangan terbalik. Dari bawah ke atas berarti rakyat ini di bawahmu. Nah, yang betul adalah dari atas ke bawah. Seperti itu, nggih. Jadi jangan gunakan antiseptik karena kadang-kadang pH-nya juga berbeda. Kalau dengan teknik nikutan ginjal dengan drenatur harus segera dikonsulkan ke tenaga kesehatan, ke bidan terdekat, bisa ke dokter. Karena apa? Kalau itu dibiarkan akan terjadi infeksi saluran kencing, itu bisa menyebabkan infeksi juga pada janin, mempengaruhi janin. Ngerti nggih, Ibu? Itu yang pertama, permasalahan ibu hamil selain mau kita ngerti. Ingkang nomor kali jantung berdebar. Kita ibu bisa sing ngalami mboten? Wah, aku dedeg gemeter selama hamil. Enten mboten? Kok aku dedeg gemeter iki apa lho Bu? Sok sering periksa bidan. Kuwi apa Bu? Mulai sok gemeter dedeg niku. Enten mboten? Enten sing dedeg gemeter nih tidak pada semua orang, ngerti nggih? Kenapa? Karena orang hamil niku kadar darahnya meningkat 30-50%.
dengan peningkatan darah niku nggih nyukupi kebutuhane ibu nggih janine niku berakibat peningkatan pada detak jantung 10 sampai 20 detak dari yang biasanya. Jadi kadang-kadang jenengan jadi berdebar-debar. Ngoten. Nggih, eta boten sing gemeter. Enten? Nah, kadang-kadang penyebabnya seperti itu ibu-ibu ya. Ning ngeten, itu bisa normal tatkala jenengan hanya kadang-kadang. Jadi gemeter kadang hilang. Itu ada saja. Tapi ada ibu hamil yang duduk gemeter terus-menerus, itu harus segera diperiksa ke dokter karena dicurigai kalau nanti ada penyakit jantung. Ngerti nggih? Jadi walaupun duduk gemeter kadang ada yang normal. Nih enten sing boten normal duduk terus, kok gemeter Pak, kalau gemeter terus harus dicek jantungnya. Nek duduk gemeter tajam normal ibu hamil, ada beberapa langkah yang bisa untuk mengurangi itu. Lapor gini-gini. Dengan konsumsi makanan tinggi kalium itu juga bisa mengurangi dedet gemeter. Contohnya apa? Mereka kata gitu. Betul bisa. Napa meneh? Bisa. Ubi juga termasuk tinggi kalium. Napa meneh? Kathah mriki buah-buahan. Alpukat. Jadi makanan itu bisa mengurangi dedet gemeter bagi ibu hamil. Nah, jenengan dedet gemeter dengan terus mari seperti itu dengan tenang, ora stres, itu kok isi dedet gemeter berarti perlu diperiksa nih. Kadang-kadang wong hamil itu cemas, dedet gemeter jojo kok piye, lain aku piye, lupa jojo normal apa boten? Nggih napa nggih? Kira-kira kok aku iso lair dengan ibu bidan apa datanya rumah sakit? Kadang mikir ngoten niku nggih. Kadang menimbulkan rasa cemas, dedet gemeter was. Ngoten nggih? Biasanya ngoten nggih. Nah, dengan seperti itu, kalau hanya karena faktor pikiran stres, karena faktor pikiran yang pas tadi, mungkin bisa hilang dengan ibu-ibu pikirannya tenang, dengan makanan tambah kalium itu bisa berkurang. Tetapi kalau ada penyakit penyerta, itu harus segera diperiksa. Ngerti nggih ibu-ibu? Lajeng enten malih permasalahan sing muncul bagi ibu hamil. Apa kinten-kinten? Wow, enten nek pipis kok lara, enten kemudian sok dedet gemeter. Enten meneh napa kinten-kinten? Sing sok jeneng alami ngoten mawon. Napa ibu-ibu? Batuk berlebihan. Enten sing ibu-ibu niki waktu mikir banget. Enten mboten? Mboten? Alhamdulillah. Tapi itu bisa terjadi ibu. Karena apa? Orang hamil itu daya tahan tubuhnya menurun sehingga mudah terserang flu dan batuk. Kalaupun itu terjadi, itu hal yang wajar selama bukan terlalu berlebihan banget. Karena apa? Kalau jenengan batuk berlebihan sekali di trimester ketiga, itu bisa menimbulkan kontraksi. Lah pripun Pak? Mungkin kalau trimester 3 diikuti kok batuk mikir terus pripun? Kira-kira cara mengatasi alami. Niki kula matur cara mengatasi alami sebelum jenengan periksa ke tenaga kesehatan. Kira-kira apa mau? Nek ku pas trimester ketiga, kira-kira wis meh nggih, trimester 3 lah meh nggih. Itu apa mau? Minum air putih hangat. Betul. Kenapa mulai?
enten sing ngertos ibu-ibu napa umur dengan air garam enten melih ibu-ibu sing ngertos yang alami untuk mengurangi batuk madu dengan lemon. Jadi kalau selama hamil, saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, kalau selama hamil itu harus berhati-hati minum obat. Jangan sembarang beli obat di warung ataupun di apotek tanpa resep atau tanpa rekomendasi dari tenaga kesehatan. Karena akan berefek baik pada ibu ataupun pada janin. Jadi harus betul-betul hati-hati, seperti itu. Jadi kalau batuk itu nanti misalnya trimester 3 selama tidak berlebihan, tidak terus menerus, itu memang ada hal reaksi yang wajar bagi ibu hamil. Tetapi kalau sudah berlebihan dan mengganggu sekali, harus segera diperiksakan ke kesehatan terdekat, baik ke bidan atau ke dokter. Maka ibu paham? Lajeng kita enten permasalahan lain bagi ibu yang hamil. Sering mules, betul. Mules itu adalah peningkatan asam lambung. Betul, jenengan kadang hamil mules itu karena stres. Tadi kalau orang hamil stres itu bisa mules, perut panas sampai bahkan panas sampai tenggorokan itu bisa karena faktor dari stres. Orang hamil kan kadang stres, iya toh, jojo, dan seperti itu. Ada permasalahan yang muncul lagi ibu, kadang-kadang adalah diare yang berulang. Enten ibu sing diare, sing sering diare, enten si ibu hamil, enten betul. Yang dimaksud diare berulang itu jenengan BAB encer dalam sehari lebih dari 3 kali itu dikatakan diare. Kalau hanya sekali 2 kali itu belum kategori di. Apa penyebabnya kira-kira? Nah ibu hamil kok kadang diare, kok sering diare itu kira-kira penyebabnya apa ibu? Apa? Betul, faktor makanan. Ibu hamil itu mesti nek periksa nyambu bidang, periksa yang dokter bu, dahare sing kata sing enak-enak. Nggih napa nggih? Ngombene susu, nggih napa nggih? Yang sebelum hamil mungkin tidak terbiasa minum susu, makanannya biasa, karena ada perubahan makanan, perubahan minumnya, itu kadang terjadi efek kepada diare. Terutama bagi ibu-ibu mungkin yang belum terbiasa minum susu sapi, laktosa, itu bisa menyebabkan diare, tapi tidak pada semua orang. Kadang-kadang bernama sing boten tahan ya, sing kadang sing menyebabkan diare itu terutama adalah olahan dari susu. Jadi kalau misalkan aku di susu ini berdiare bu, konsultasikan kepada dokter. Kok melebar dahar ini itu dari diare? Ini kok begitu? Karena ada kita tidak sama nih, misalnya bu ini dahar, sama-sama makan sambal, enten sing tahan, enten sing kode-kode membeli susu, enten sing karena berbeda. Ngerti nggih? Jadi kadang-kadang dengan tuntutan kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil biar janinnya bagus, ibunya sehat dan tidak terjadi stunting, tetapi kadang menimbulkan efek, yaitu dia selama dianya tidak berlebihan itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah misalkan jenengan diare terus menerus lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam sehari dan terus menerus 2 kali setiap hari, dan jenengan makannya mual, tidak ada masukan yang ke dalam, minumnya mual, makan mual, itu yang terjadi Tetapi misalnya jenengan diare sekali 2 kali, jenengan makan masih bagus,
minumnya masih bagus, insya Allah masih ada keseimbangan cairan. Tetapi kalau misal jenengan berlebih terus, yang masuk tidak ada, muncul boten sakit, boten sakit keluar, itu bisa menyebabkan dehidrasi dan efeknya bisa kepada ibu dan juga kepada janin. Seperti itu. Maka kalau terjadi misalkan makan atau minum yang menyebabkan diare, jenengan harus segera dikonsultasikan kepada ibu bidan atau tenaga kesehatan yang lain atau kepada dokter. Maka ibu deh. Lajeng kelima, ada permasalahan yang muncul bagi ibu hamil kira-kira nopo. Jenengan sak damune hamil iki kira-kira enten kula nopo. Enten kula boten Bu. Apa yo sehat-sehat enak ngoten mawon. Alhamdulillah sehat dan keluar. Boyone sakit. Ya itu nanti itu masuk pertanyaan ya. Jadi keluar dengan kok boyone sakit kenapa? Nanti akan disampaikan. Karena beban yang kita tanggung, perubahan kan ada perubahan bentuk fisik ya. Kalau bentuk fisiknya berubah membesar, ada beban yang tertanggung di sini, baik di kaki maupun di punggung akan semakin juga. Apa efek yang muncul? Kadang kram, kadang boyo pegel, kadang kesemutan, kadang kaki buka. Karena untuk menahan beban yang berlebih seperti itu. Jadi juga terjadi efek yang muncul selain tadi adalah sulit tidur, cemas yang berlebihan. Kinten-kinten ibu-ibu enten sing ngalami boten? Enten. Cemas terus enten. Kira-kira penyebabnya apa? Kenapa sampai ku angel? Niku penyebabnya kinten apa? Ngertos ibu-ibu. Kalau selama kehamilan, kadang orang susah tidur hamil itu beberapa faktor ya. Itu sing biasa terjadi. Itu karena dengan membesarnya kandungan, ada beban yang disandar oleh kaki. Kadang malam hari terjadi kram kaki dan itu mengganggu jenengan di itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, selama kehamilan para penulis kulit akhirnya juga ikut melar ya, namanya melar atau ya, itu bisa menyebabkan gatal. Begini apa ya? Itu juga mengganggu kebutuhan setelah tidur bagi ibu hamil seperti itu. Lajeng cuma stres, cemas ibu hamil pak cemas stres nopo. Mungkin mendekati hari kelahiran ada ibu-ibu yang was-was. Kira-kira nanti itu saya bisa lahir normal apa enggak, laki-laki atau perempuan, sehat nopo mboten bayi saya, itu adalah dalam pemikiran ibu hamil itu maka akan menimbulkan cemasan. Oh jojo, nyun saya mungkin kadang berpikir loh, saya yang kadang berpikir, kadang ibu hamil jojo anakku mungkin bobotnya kurang, jojo anakku nanti lahir stunting. Oh jojo mungkin orang sesuai keinginan, aku pengen pulang kan kok lahirnya jojo. Kadang berpikir seperti itu menimbulkan gejala. Kalau ibu-ibu hamil susah tidur, cemas, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kenapa itu? Ada yang tahu? Enten sing ngertos dan bisa turunannya. Enten sing ngertos? Dan jenengan keluarnya ribut di rumahnya konten awal. Betul. Ada teori mendengarkan musik dan juga yang bagus lagi mungkin bagi yang muslimah mendengarkan murotal. Karena apa?
dengan mendengarkan maupun musik klasik itu bisa membuat pikiran sama-sama mendengarkan. Kalau seorang muslim, saya menganjurkan jangan dengarkan murah. Kenapa? Karena ada efek yang tersalurkan ke dalam janin. Ada teori penelitian bagi ibu yang sering mendengarkan murotal bacaan Quran akan berdampak bagus pada janin. Seperti itu. Dan juga akan ibu tenang, pikirannya tenang, insya Allah tidurnya akan nyaman. Seperti itu, gitu. Jadi kalau misalkan stres, kalau misalkan bingung, was-was, jangan dengarkan mereka, dengarkan mereka. Itu insya Allah akan membuat hati kita tenang dan akan tidur bisa. Itu salah satu. Yang kedua, relaksasi dengan yoga ataupun senam. Itu bisa menyebabkan kita juga membantu tidur kita nyaman. Ada namanya senam hamil juga ada yoga, ada pernapasan. Relaksasi itu macam-macam. Monggo ibu yang bisa kenapa? Oh, pernapasan di rumah bisa dengan mudah. Seperti itu. Kalau yoga mungkin tidak ada komando, tidak susah. Tetapi kalau pernapasan mungkin kita bisa gitu. Mungkin senam ibu hamil sekarang sudah banyak kelas ibu hamil ya, itu juga bisa mungkin itu karena waktunya pendek kali juga dan juga masih ada nanti sesi tajam dan juga hal yang didiskusikan. Misalnya ada yang baru ada ditanyakan, kita diskusikan bersama. Misalkan nanti dari kami bisa menjadi soal kandidat, kalau tidak kami akan carikan literaturnya, ataupun nanti dari Bu Bidan yang lebih ahlinya bisa membantu. Nah, tadi ibu yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Semangat, nanti untuk sesi juga adalah kita diskusi tukar halu. Apabila ada Kementerian Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sunat dan Pak Andri untuk materi yang diberikan terkait dengan tanda-tanda bahaya kehamilan. Untuk syarat selanjutnya, sebelum kita ke deklarasi, untuk tanya jawab. Jadi untuk tanya jawab ini nanti kita membuka 4 pertanyaan pada fasilitator untuk menyiapkan mic-nya. Kita buka 4 pertanyaan. Dari yang pertama, monggo ada yang menanyakan. Yang pertama, yang mau tanya, ya nanti Mbak di depan. Monggo Mbak. Nama ya Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak. Kamu dulu ya. Ada lagi yang mau tanya? Kita buka 4 ya, baru 1. Monggo ibu-ibu. Kira-kira ada yang mungkin kurang paham atau mungkin ada yang ganjel, bisa ditanyakan. Mau ada nanti dari Bu Bidan, ada dari Pak Menteri juga ya. Selama di masa ketiga itu tangan itu terasa kayak kosong muter, terus kaku sama di bawah itu agak sakit itu apa masih normal? Oke. Ya, terima kasih Bu. 2 pertanyaan, 1 lagi. Ada lagi ibu-ibu? Sebelum kita yang menanya, sebelum nanti kita yang mungkin memberikan pertanyaan, cukup ya? Cukup. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan keram perut ya. Untuk keluhan keram perut amankah atau aman tidak kira-kira untuk ibu yang sedang mengalami kehamilan? Pak Andri, Pak Sunat, ada jawabannya?
Mbak Sliswati. Oh, Mbak Suriswati. Mbak Suriswati untuk usia kehamilannya umur 5 bulan. Sudah ada apa itu namanya, terasa gerakan janin seperti itu belum? Jadi memang terkadang memang dirasakan itu memang normal aja terkait dengan kram seperti itu. Cuman dilihat juga untuk kramnya itu sering apa tidak. Kalau memang itu terjadi sering, itu juga perlu ada pemeriksaan lebih detail lagi oleh bidan. Jadi mungkin ada perasaan kram yang sakit banget perutnya, mungkin bisa dikontrolkan saja oleh bidan. Tapi kalau hanya hilang timbul tapi tidak sering, itu masih batas. Begitu Mbak Sri? Sambut gitu. Mas pilih dertesnya 1, langsung dikasih dertes nih, mudah-mudahan tambah semangat nanti. Yang kedua terkait dengan kehamilan trimester 3. Kalau ada keluhan kesemutan, kemudian bau sakit, kemudian tanpa atau tanpa, itu aman tidak? Monggo pada kita lakukan. Pertanyaan tadi dari Bu Sina, Putri, kehamilan sekarang trimester 3. Ada keluhan nyeri punggung, kram, gitu. Apa tadi Mbak? Kesemutan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ibu hamil memang akan terjadi namanya kram, kesemutan, itu hal yang normal. Kenapa? Karena ada beban yang ditopang kaki itu berlebih saat ibu hamil. Jadi beban yang berlebihan itu dikatakan normal tatkala tidak terlalu mengganggu yang berlebihan. Memang sering muncul ada kram kaki. Kalau itu berturut-turut dan 1 bulan penuh, berarti harus perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Kalau itu terjadi hilang timbul, memang ada wajaran. Bagi ibu hamil itu beban yang ditanggung kaki itu berlebih, jadi akan memunculkan beban yang lebih, itu kram kaki, bisa kesemutan seperti itu. Kalau memang itu terus-menerus dalam 1 bulan tidak berkurang, itu harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, baik Bu Bidan atau ke dokter. Seperti itu Pak. Dan begitu Putri. Nanti kalau belum puas mungkin lain hari ada pertemuan Bu Bidan, tanya Bu Bidan. Betul nggih? Begitu Putri ya. Oke Bu. Ada lagi dari ibu-ibu yang mungkin belum jelas atau ada mungkin yang masih mengganjal? Kalau tidak ada, mungkin dari Mas Andi atau Pak Sunan mungkin ada yang mungkin mau diklarifikasi atau mau disampaikan lagi. Ini karena durasinya masih 6, jadi mungkin ada beberapa yang saya tanyakan, nanti yang bisa jawab nanti bisa dapat progres. Untuk pertanyaannya mungkin siapa yang bisa menyebutkan 3 saja tanda-tanda bahaya kehamilan? Ayo katakan. Nah, dengan itu siapa? Bu Puji Astuti. Apa Bu Puji Astuti tadi? Pendarahan, mual muntah lebih, keluar. Kemudian itu ketuban ya, ketuban sebelum waktunya. Siapa nanti beliau? Puji Astuti. Tepuk tangan untuk Puji Astuti ya. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu, dan kami
dari Mas Andri kami menyampaikan materi. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Apabila itu ada kebenaran yang semata dari Allah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Andri dan Pak Sunandi. Luar biasa untuk ibu-ibu dari Ngapik Mojokerto. Aplaus untuk ibu semua. Jadi memang dari tadi alhamdulillah cuma 2 yang nanya nih. Berarti untuk pemahaman ibu-ibu semua sudah jelas dengan penyampaian dari Pak Andri dan Pak Sunat tadi. Kemudian beliau berdua mengonfirmasi dan menanyakan pada Pak Ibu semua juga bisa menjawab juga. Berarti memang untuk pagi ini penurunan bisa dinyatakan sukses, dinyatakan berhasil. Itu ya. Kemudian untuk yang terakhir dapat kami simpulkan untuk acara dari pagi sampai siang tadi. Yang pertama, bagaimana cara mencegah tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, jangan lupa untuk periksa secara rutin terkait dengan ANC, kemudian ISG, itu bisa dilakukan. Dan yang kedua, untuk konsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti sayuran, kemudian lauk, kemudian buah. Tadi protein juga nih, protein dari buah tadi untuk stunting bisa menambahkan juga terkait dengan protein. Yang ketiga, istirahat cukup nih. Kemudian yang keempat, olahraga ringan, misalnya jalan-jalan. Tapi amun renang memang ya dodok ngelak nih, karena ya dodok berat juga. Kemudian yang kelima, dukungan dari keluarga terkait dengan nanti bapak suami ya. Jadi nanti suaminya sebenarnya harus ikut sebenarnya ya, dan bisa mendampingi, bisa memberikan dukungan kepada istri semua. Nek makan ini kosong, nek hamil ini kosong, ojo neni wae, ojo kerja wae, seperti itu ya. Jadi memang butuh dukungan dari keluarga terkait dengan suami, kemudian terkait dengan mungkin orang tua juga, seperti itu. Kemudian yang keenam, hindari stres dengan tidak berpikir berat. Tapi diampun dulu, di kota-kota mawon, berfilm mawon, diampun ya. Tetap harus bergerak, tetap harus berpikir juga. Dan tidak berpikir nanti dikira orang-orang yang itu, jalan itu, kata waktu, kata mikir ya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat atau beresiko. Ampun matun nggih. Ampun tandur, nunggu kosong, nunggu angel, nggih. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, terakhir, bila timbul keluhan yang meresahkan, segera pergi ke tenaga kesehatan terkait nanti tidak nanti untuk dokter kandungan. Niku jadi untuk kesimpulan nggih acara pada pagi sampai siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan deklarasi dulu ya. Deklarasi dulu terkait dengan stunting ya. Karena stunting kepada ibu dari Puskesmas Mojokerto bisa dibantu untuk acara deklarasi. Monggo ibu. Kami pemerintah Desa Ngapik bersama Puskesmas Mojokerto dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo bergerak bersama menuju ibu hamil